Jokowi tegas mengingatkan bahaya politisasi agama untuk Pilpres tahun 2024. Ayo dukung bersama. Kita baru saja menyelesaikan KTT G20 di Bali. Ini adalah sebuah amanat dan kehormatan besar, dan betul-betul kita berada di puncak kepemimpinan global saat ini. Karena kita sekaligus sekarang ini juga sebagai ketua ASEAN. Apa yang ingin saya ingatkan, bahwa itu adalah sebuah kepercayaan yang tidak mudah kita peroleh. Kepercayaan. Kalau kita jadi pengusaha juga yang kita bangun adalah kepercayaan orang terhadap kita. Ini juga sebagai negara kita juga membangun kepercayaan internasional, kepercayaan global, kepercayaan negara-negara lain terhadap Indonesia. Ini yang tidak mudah. Pada acara Munas HIPMI ke-17 yang diadakan di Surakarta, momen yang juga dihadiri oleh Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Gibran Rakabuming Raka, hingga Puan Maharani itu, Presiden Jokowi tanpa basa-basi langsung menyampaikan pesan terkait Pilpres tahun 2024. Hal yang menarik perhatian saya adalah ketika Jokowi seperti meminta agar Pilpres tahun 2024 jangan sampai berlangsung panas. Para kandidat bersaing, boleh juga suasana sedikit menghangat, tetapi tensinya jangan sampai menjadi panas. Malah Presiden Jokowi berharap situasi bisa kondusif suhunya. Kalau bisa dingin atau sedikit menghangat, masih oke lah. Sebagai Presiden Republik Indonesia yang memerintah sejak tahun 2014 lalu, ditambah dengan fakta sejarah pesta demokrasi yang terjadi pada Pilgub DKI 2017, juga pemilihan kepala daerah lainnya, termasuk Pilpres 2 edisi terakhir, Jokowi lantas menyerukan agar jangan menggunakan atau jangan sampai terjadi politisasi agama dalam Pilpres tahun 2024. Berkali-kali Pak Jokowi menekankan akan hal itu. Pertanda bahwa ini menjadi hal yang sangat serius, dan jangan sampai ada yang memakai sebagai strategi untuk meraih kekuasaan pada Pilpres tahun 2024 nanti. Kalau kita ingat, sudah berkali-kali Presiden Jokowi berbicara atau lebih tepatnya mengingatkan bahwa untuk Pilpres tahun 2024 nanti, bangsa kita harus berhati-hati. Jangan sembrono, jangan tergesa-gesa. Dan kali ini, pesan beliau semakin jelas. Jangan bawa urusan agama atau politisasi hanya untuk meraih kekuasaan. Jokowi tentu tahu bagaimana repotnya menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan SARA. Jokowi tentu masih ingat kepedihan yang harus dirasakan yang mungkin bercampur dengan kemarahan ketika visi besarnya untuk menyatukan langkah antara pemerintah pusat dan DKI Jakarta supaya penanganan masalah-masalah di Jakarta bisa terselesaikan dengan jauh lebih baik. Atau ketika ada Ahok di sana, jadi berantakan semua gara-gara strategi politik ayat dan mayat yang mendudukkan orang yang nggak bisa kerja dan seperti bermusuhan dengan pemerintah pusat. Dampak dari semua itu bahkan masih terasa hingga saat ini. Jokowi juga pastinya menyesal. Penggunaan uang negara yang sebetulnya bisa dihemat atau dipakai membangun infrastruktur, tetapi terpaksa harus keluar untuk mengamankan aksi-aksi yang tidak penting, bahkan bisa dibilang tidak bermutu, dari kelompok yang membawa urusan agama ke pentas politik nasional oleh kelompok tertentu. Jika sebagai presiden yang sudah berbuat banyak selama 8 tahun terakhir ini, Jokowi sampai wanti-wanti agar jangan ada lagi politik SARA
atau politisasi agama. Berarti strategi jahat itu pernah dilakukan dan sudah terbukti membawa dampak yang sangat merusak bagi bangsa ini. Jadi rasanya kita sangat maklum kalau Jokowi lantas menjadi sangat kecewa kepada seorang Surya Paloh yang katanya sahabat sejati pemerintah, yang sampai kini masih berada dalam koalisi pemerintahan, tetapi kayak menutup mata terhadap sosok yang sangat berperan dalam menciptakan suasana yang tidak kondusif karena politisasi agama, tetapi orang itu malah menikmatinya demi ambisi duduk sebagai gubernur DKI Jakarta. Kok orang model begini malah sedang dicobanya untuk ditawarkan kepada rakyat agar kalau memungkinkan bisa terpilih menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Sebaiknya sih jangan sampai rakyat Indonesia mengikuti jejak kebodohan dari 58% warga Jakarta yang sejak awal sudah salah memilih pemimpin yang kini terbukti tidak bisa bekerja tetapi meninggalkan noda hitam dalam sejarah politik dan merusak kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara karena menikmati politik sara dan politik identitas demi ambisinya meraih kekuasaan. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh Widodo SP. Bagaimana menurut Anda?